Siapa sih yang dirugiin sama Habib Rizik sama FPI? Kalau kita yang dagang bener nih, ada nggak yang diperes? Nggak ada. Bisa sebut bang? Itu kan di sejarah tuh. Siapa aja orangnya? Jangan lupa lagi siapa tuh? Saya bukan yang ahli, tapi saya lihat video, saya baca, itu ada Wahid Hasyim. iya. Ada siapa? Ada Kasman Singon Dimejol. Ada Muhammad Natsir. Macam-macam lah. Tapi ada Bung Hatta juga yang dianggap nasionalis, tapi sebenarnya dari seorang muslim yang sangat taat juga. Nasionalis, tapi kan agamanya muslim juga. Dan sangat taat. Dan sangat taat. Jadi menurut saya, memang ada juga Kasimo, ada juga tokoh-tokoh lain lah. Orang Tionghoa juga ada ikut di BPUPKI. Lim Kion Huan, kalau nggak salah. Lim Kun Hian. Yap Chuan Bing. Jadi saya melihat, jangan lupakan sejarah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Oke. Orang bilang Islam nggak didiskriminasi, katanya. Memang nggak didiskriminasi, tapi berapa orang-orang yang peduli terhadap nasib negeri ini, tokoh-tokoh Islamnya, itu kok saya rasa miris juga gitu. Yang paling kelihatan itu Habib Rizik Syihab, HRS ya. HRS. Saya lihat salahnya apa sih? Waduh, kayaknya jelek banget ini orang. Saya tanya. Abang merasa bahwa framingnya begitu ya? Iya dong. Kita lihat sampai hari ini. Nah, cuma saya tanya kumpul sama teman-teman nih. Siapa sih yang dirugiin sama Habib Rizik sama FPI? Kalau kita yang dagang bener nih, ada nggak yang diperes? Nggak ada. Jadi yang kena itu pengusaha-pengusaha biliar yang ada minuman kerasnya, yang ada prostitusinya, itu digerebek. Kenapa digerebek? Karena sudah dilaporkan ke aparat, masih tetap tidak ada tindakan. Nah dari sana memang nggak ada sih ya. Orang Tionghoa saya tanya, lu punya toko suka diperes nggak? Enggak. Lah kenapa jadi kita mesti ikut-ikut benci Habib Rizik? Bahaya Lius, ini orang radikal. Ada satu kali, saya ajak tuh semua teman datang ke Petamburan. Teman itu teman Tionghoa? Teman Tionghoa, cuma waktu itu kebanyakan Buddhis. Bahkan ada berapa biksu saya ajak. Kenapa? Karena Habib Rizik lagi statement tentang Rohingya. Tahun 2011 menjelang 12 ya. Bulan puasa. Itu menjelang putaran kedua pilkada. Oke. Kita datang bulan puasa. Menjelang putaran kedua pilkada itu ya 2017. Pilkada Jakarta. Oh, pilkada Jakarta tapi tahun yang waktu Pak Jokowi. Yes. I know. Ya. Itu. Saya ingat bulan puasa karena berarti saya 2012. Ya, 2012 ya. 2012. Jadi itulah saat pertama saya ketemu Habib. Kaget saya. Begitu sampai Petamburan, orangnya banyak. Munarman masih sekretaris umum. Ada Ustadz. Lengkap dah. 70 orang ada kali. Karena kebenaran lagi ada acara. Yang datang berapa orang? Kita kira-kira 15 orang lah. Dialog tentang Rohingya. Beliau kasih foto-foto bahwa ada umat Buddha yang potong leher. Ada foto. Ya. Saya bilang, Habib, mohon maaf. Kalau orang Buddha, kayaknya suruh potong leher ayam aja nggak berani. Jangan leher manusia. Kalau Buddhis benar ya? Iya. Buddha sama Buddhis sama nggak? Sama. Buddha itu agamanya, Buddhis itu orangnya. Oke. Jadi saya bilang nggak akan ada yang berani potong leher. Jadi kalau di sana ada, itu pasti orang komunis. Oke. Saya bilang. Nah, di luar dugaan saya, Habib kok bisa mengerti. Jadi oke lah kalau gitu. Kalau kita mau perangi yang di sana. Nah, kita lega semua. Nah, itulah awal pertemuan saya dengan Habib Rizik di markas Petamburan. Dan dalam hati saya kok baik ya, bisa diajak bicara, bisa beda diskusi. dengan media framingnya. Yes. Karena, Bahkan udah mukul tahun itu media framingnya preman nih. Oh iya, iya. Lama kita menjelang mau pulang, jangan pulang dulu. Sebentar lagi buka puasa, kita makan sama-sama. Waduh, ini luar biasa.
ramah, kita makan sama-sama, semua teman saya pada foto-foto. Makan apa? Makan biryani bukan? Saya lupa, yang saya ingat cuma kormanya gede-gede. Kormanya gede. Jadi di situ pertama kenal, mulailah main ke pesantren. Pesantren di Megamendung. Megamendung. Ya. Ada teman dari Kristen, dari Katolik. Nah, itu setelah 212 itu. 212 2016. Berarti 2016 kan dia pergi 2017. Ya. 2016 berarti. 212 Desember kita bikin Man of the Year Man of the Year buat Habib Rizik. tahun 2016 itu. Ya, karena yang ngasih siapa? ya ormas-ormas Tionghoa. Waktu itu ada Yusuf Hamka. Oke. Jadi sekedar untuk diketahui, Bang Lius Sungkarisma ini juga sobat era sekalian pernah mendirikan partai yang namanya Parti ya, Partai Reformasi Tionghoa Indonesia. Itu tahun Alhamdulillah tahun 99 ya. 98. 98 bentuknya, 99 tidak ikut pemilu. 98 itu. Nah, jadi banyak yang mulai beda pandangannya sama Habib Rizik. Di pesantren nggak bilang mewah ya, sederhana. Tapi enak gitu, suasananya enak karena penerimaan dari mulai di bawah yang jaga ramah semua, pada minta foto semua dan dilayani baik. Nah disitulah kita jadi bilang FPI bagus, apalagi dijelaskan semua anggota FPI itu ada kartu anggotanya. Di sana itu dilarang membawa senjata tajam, nggak boleh menganiaya orang. Jadi diatur bener sampai Habib berani kasih guarantee kalau ada anggota FPI yang nggak bener laporin. Bahkan 98 juga ada yang bilang, waduh dulu kalau nggak ada FPI sih kita punya gudang-gudang itu banyak preman-preman yang ya malakin ya. Tapi FPI justru yang belain. Oh, waktu lagi kerusuhan 98. Ya? Oke. Udahlah, makin hari makin cair loh. Jadi Habib itu bukan kita anggap sesuatu yang menyeramkan, bahkan kita selalu menjelaskan ke yang lain-lain. Coba lu kalau ada yang dirugikan oleh FPI dan Habib Rizik, kasih kita. Karena Habib tantang juga. Abang pernah berkomunikasi sama dia waktu Habib pulang? Belum sempat ya? Kalau pulang nih belum nih. Oke, tapi selama dia di Arab Saudi pernah juga? Arab Saudi ya temporary masih WA-an, tapi terakhir kan nomornya ganti-ganti. Ya. Saya nggak ikut. Karena saya termasuk orang yang ya mungkin pertama ya, begitu Pak Prabowo sama Pak Jokowi udah join, saya minta balikin Habib Rizik. Karena menurut saya semua sudah selesai. Apalagi? Nah tapi dahsyat itu. Kita suarakan terus dari di Jakarta, kita ke Solo, ke Jogja, ke Medan, ke Pontianak. Terus kita keliling suarakan balikin Habib Rizik. Pokoknya di acara apa aja saya. Kalau ada kesempatan. Bang Lius, yang paling menarik adalah banyak orang ketika merasa dirinya minoritas ya, merasa nggak nyaman berada di sebuah tempat. Ini Bang Lius ini luar biasa nih, seperti Rocky Gerung juga. Ya, kayak nyaman-nyaman saja. Padahal kalau kita pakai spektrum politik kan, ini tengah kanan, tengah kiri. Bang Lius kayaknya santai aja tuh berada di tengah kanan ini. Begini, tahun 85 itu saya itu sudah bergaul waktu itu di Soksi. Oh, Soksi. Sama Suhardiman. Suhardiman ya, Suhardiman SE. Utoyo Usman, Bomer Pasaribu. Kita jadi wakil bendahara. Oh, di Soksi waktu itu ya? Iya, wakil bendahara pusat. Jadi nggak kaget lagi nih. Soksi itu Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia. Karyawan Swadiri Indonesia. Lawannya Sopsi. Iya, Sopsi. Dulu Sentral Organisasi Buruh. Sopsi itu kan PKI. Sopsi. Makanya saya juga ikut-ikutan nih. Begitu anti PKI ya ada ikut teriak juga gitu. Jadi waktu Habib bilang asal nggak ada pemerintah tidak memberikan kesempatan PKI tumbuh, eset-eset nggak dikuasain asing-asing, nggak ada penista agama manapun, Habib akan balik ke pesantren. Itu beliau ungkapkan itu waktu kita tanya, waktu ceramah di Masjid Luar Batang, rame itu. Masjid Luar Batang itu yang tempat ada kuburan. Iya, dulu kampung akuarium yang digusur Ahok. Saya ada satu panggung sama Habib. Jadi saya tahu benar pikiran beliau itu bukan mau jadi pejabat.
Tapi beliau mau mengkoreksi arah jalan yang salah. Kita mesti dukung dong.